Suasana perjalanan yang seharusnya tenang justru berubah panas setelah sebuah video pertengkaran di dalam bus Transjakarta viral di media sosial. Rekaman yang diunggah akun @hanirajaguguk itu memperlihatkan seorang ibu-ibu meluapkan emosi kepada dirinya yang sedang duduk di kursi non-prioritas. Insiden bermula saat ia menolak memberikan kursinya karena sedang sakit kepala dan merasa tidak melanggar aturan. Penolakan itu malah dibalas dengan amarah, paksaan, serta ucapan kasar yang disebut berlangsung cukup lama sepanjang perjalanan, hingga membuat perekam video semakin terganggu secara fisik dan emosional. Viralnya kejadian ini memicu simpati publik sekaligus sorotan terhadap etika di transportasi umum. Transjakarta pun angkat bicara dengan menghimbau seluruh pelanggan untuk saling menghormati dan menjaga kenyamanan bersama. Manajemen menegaskan bahwa kursi prioritas diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta orang tua dengan bayi atau balita. Di luar kategori itu, penumpang diharapkan mengedepankan empati tanpa paksaan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa ruang publik menuntut kedewasaan bersama, bukan adu emosi yang justru merugikan semua pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua ngeliat video mbak-mbak sama ibu-ibu tuh yang cecok di Transjakarta. Ibu untung ketemunya sama mbak-mbak itu. Coba ketemunya sama saya, Bu. Itu mulut ibu nih. Udah sama saya digini nih. Icing, Bu. Guys, icing. Tong ngomong. Bisa disengkat, Bu. Bu, sakit mah bukan masalah tua atau muda atau Bu. Emang anak muda nggak boleh sakit? Menurut pikiran ibu yang dangkal itu, anak muda nggak bisa sakit. Itu yang nggak boleh, anak muda tuh sakit, Bu. Iya, emang yang tua doang yang boleh sakit. Yang boleh merasa tersakit itu orang tua doang. Ya, anak muda mah memang harus tetap tegar. Ibu teh edan ya. Ini tuh penyerangan secara verbal ya, yang harus diproses dan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya tidak diproses, apalagi di transportasi umum, bisa jadi kejadian serupa itu terjadi dan akan ada korban lagi. Salut banget sama kakaknya yang bisa ngehandle situasi ini dengan tenang, padahal situasi itu lagi panas dan tegang banget. Ini kejadiannya di TJ ya kayaknya. Ada ibu yang minta duduk ke kakak ini, dan kakak ini itu nggak ngasih tempat duduknya karena lagi nggak enak badan dan udah lama duduk juga kan di sana lebih duluan daripada ibunya. Posisinya pun kakak ini nggak duduk di kursi prioritas, tapi ibunya emosi sampai minta KTP-nya untuk mastiin berapa umurnya, which is gak penting juga. Ngasih umpatan ke kakaknya, pokoknya ada penyerangan verbal lah. Tapi kakaknya tetap tenang, menjawab tegas tapi tetap tenang. Itu adalah kunci paling utama dalam nge-handle situasi yang unexpected kayak gini. Nih buat ibunya atau buat siapapun yang naik kendaraan bis atau kereta dalam kondisi penuh, kita sebagai orang tua sama Bu, saya juga udah tua, udah kepala 6 ya. Tapi ketika kita naik kendaraan yang sedang penuh ya, kita tidak usah marah-marah kayak begitu. Nah, jadi istilahnya tanpa kita ngomong, kalau kita tetap baik, adab kita baik, apalagi kita sudah tua, banyak kok anak muda yang mempersilahkan tanpa harus kita minta ya. Jadi ingat, jaga juga adab ya Bu ya. Mohon maaf nih buat ibu, adabnya juga begitu. Mana ada yang mempersilahkan duduk. Nggak ada adabnya, semena-mena banget ngatain manusia itu hewan. Yang kedua, ngatain iblis. Ibu, ya ampun, itu yang kemarin lagi viral ngatain itu satu suku itu dengan anjing itu sekarang lagi ditahan loh Bu. Ibu mau nyusul juga ya dengan penghinaan mulut yang kotor seperti itu. Astaga, kalian kalau ada di posisi kakak ini, kalian bakal gimana guys? Dan menurut kalian tindakan ibu ini sudah benarkah atau tidak? Karena kalau didengar-dengar ya, ibu-ibu yang berdiri di samping ibu ini yang misuh-misuh ini, yang menghina, memaki-maki ini, itu juga kayak mensupport dia gitu. Kayak iya benar. Hah? Di mana benarnya? Menurut kalian tindakan ibu ini sudah benar atau sangatlah salah guys? Coba komen di bawah. Dan
Aduh, kita pengen banget ya dengar klarifikasi dari si ibu ini ya. Karena nih buat kakaknya nih, coba deh dicari-cari di googling-googling. Aku juga nggak paham hukum. Tapi sepertinya ini bisa masuk delik aduan penghinaan di muka publik, di muka umum. Dia udah maki-maki kamu dengan kata-kata hewan, dengan kata-kata manusia iblis. Bukan manusia, iblis. Wah, gila sih. Bu, kataku mah mending minta maaf. Sebuah video viral di jagat sosial media yang merekam percekcokan antar sesama penumpang di salah satu bus Transjakarta yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Percekcokan antar dua penumpang bus Transjakarta ini merupakan satu perempuan yang masih muda dan satu perempuan yang sudah tua. Awal mula percekcokan mulut itu terjadi di mana perempuan muda ini ke bagian tempat duduk sementara perempuan yang tua ini dalam posisi berdiri atau tidak ke bagian tempat duduk bus Transjakarta. Lalu perempuan tua ini meminta perempuan yang muda ini untuk bertukar posisi di mana perempuan muda ini yang berdiri dan ibu atau perempuan tua ini yang duduk. Karena mengingat perempuan muda ini dalam kondisi yang letih, capek, dan tidak enak badan, dirinya pun menolak untuk berdiri menggantikan posisi si ibu tua itu. Merasa tak terima dengan jawaban yang diberikan oleh perempuan muda ini, ibu tua ini pun melontarkan perkataan yang tidak enak didengar. Dan video tersebut pun viral di semua platform sosial media saat ini. Namun yang menariknya, justru ibu muda itu mendapat support atau dukungan dari para netizen. Video ibu-ibu yang minta duduk di bis Transjakarta ini tuh lagi rame banget. Tapi jujur ya, ada satu hal yang nge-trigger gua. Nah, di video itu kan ada kalimat kayak ibu masih kuat jalan kan, masih kuat buat berdiri kan. Nah, di sini tuh masalahnya bukan cuman kursi, tapi kan ini transportasi umum ya yang bisa diakses bersama. Ya wajar lah, di transportasi umum ini ada yang baru pulang, ada yang baru aktivitas ya kan, pulang kerja capek, tapi juga ada yang punya hak khusus untuk duduk kan. Sekarang pertanyaannya gini, empati itu harus satu arah ke yang lebih tua atau sopan santun itu berlaku ke semua umur? Kalau minta tolong dengan cara merendahkan itu apa masih bisa disebut minta? Atau justru sebenarnya sedang menekan? Yang bikin panas itu bukan minta duduknya, tapi cara dia meminta dengan merendahkan itu. Nah, menurut kamu yang salah itu orang yang nggak ngasih kursi atau cara orang meminta kursinya? Coba tulis pendapat kamu, tapi inget ya, ini dari segi sikapnya ya. Ada ibu-ibu ngamuk gara-gara nggak dikasih bangku waktu lagi di Transjakarta. Jadi ceritanya ada seorang ibu-ibu yang bisa dibilang udah tua, beliau ini lagi naik di Transjakarta. Karena kondisi bisnya ini tuh lagi rame, si ibu-ibu ini minta bangku ke mbak-mbak yang lagi duduk. Mbaknya ini tuh ngevideoin karena si ibu-ibu ini tuh mintanya tuh kayak kurang sopan dan kurang baik. Dari awal ngomong udah mulai ngegas dan ujung-ujungnya tuh sampai ada keluar kata-kata kasar. Bahkan si ibu ini minta KTP si mbaknya untuk menunjukkan bahwa kamu itu masih muda, saya udah tua, kamu itu berhak ngasih bangku nih ke saya. Nah, yang jadi permasalahannya, yang pertama si ibu ini mintanya tuh nggak secara baik-baik. Yang kedua, yang dimintanya pun bukan bangku prioritas, jadi si mbaknya ngerasa ya udah aku ada hak loh duduk di sini. Dan yang ketiga, si ibunya ini tuh sampai ngomporin orang-orang di sekitarnya supaya si mbak-mbak ini tuh mau ngasih bangkunya untuk si ibu ini. Sebenarnya boleh-boleh aja kita minta bangku ke orang lain walaupun itu bukan bangku prioritas, tapi yang penting itu bahasa dan tata keramanya harus dijaga. Walaupun posisinya kita udah tua ataupun kita ibu-ibu, ya kita harus mintanya secara baik-baik. Nah, jujur aja aku pun akan melakukan hal yang sama kalau misalnya aku lagi di Transjakarta, tiba-tiba ada ibu-ibu minta bangku tapi mintanya tuh nggak secara baik-baik. Ini kronologi dari kakaknya. Tuh, ternyata dia lagi sakit kepala, guys. Ya, infonya begitu. Tapi sebenarnya ngapain sih si ibu itu pakai ngomong anjing gitu, ya kan? Tapi ya, kalau gua nih, ya kalau gua sehat ya, kalau gue nggak kenapa-napa, walaupun gue tidak duduk di kursi prioritas dan gue lihat ada yang lebih membutuhkan dari gue, tetap gue kasih sih. Kalau gue ya, tapi beda cerita kalau gue bener-bener kayak sakit, tidak tertahankan gitu kan, jadi mau nggak mau gue harus duduk. Nah, itu beda cerita gitu loh ya. Dan memang itu kursi prioritas itu
ya mungkin harus diperbanyak kali ya. Ya kan? Ya nggak tahu yang ada berapa sih kursi prioritas di Transjakarta gitu. Ya mungkin harus diperbanyak atau ya karena kan kapasitasnya ya kalau bus ya segitu-segitu aja sebenarnya ya. Ya makanya balik lagi kalau kondisi gue lagi fit, walaupun gue nggak duduk di kursi prioritas pun, gue akan kasih ke yang lebih membutuhkan ya. Lansia, ibu hamil, ya kan, atau yang disabilitas.